Polisi mengungkap ada korban penganiayaan lain di daycare yang dilakukan oleh tersangka Meita Irianti. Korban adalah bayi berusia 9 bulan. Polisi mengungkap fakta mengejutkan dari penyelidikan kasus penganiayaan di sebuah daycare di Depok, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan polisi terungkap ada korban lain yang dianiaya pelaku Meita Irianti. Fakta ini terungkap dari 2 video rekaman CCTV. Korbannya merupakan bayi berusia 7 bulan. Penganiayaan bersamaan dengan korban M yang berusia 2 tahun. Orang tua bayi diketahui telah melaporkan pelaku ke polisi setelah menemukan kondisi anaknya ada yang tidak wajar. Kalau yang korban yang kedua yang bayi 7 bulan itu berdasarkan keterangan daripada orang tuanya menyampaikan bahwa pernah beberapa kali melihat ada kondisi yang tidak wajar, kayak ada yang mengeluarkan darah pada saat kemudian yang secara kasat mata orang tua korban melihat itu adanya dislokasi atau asimetris daripada kaki kanan. Ini yang sementara kami dalami apakah itu penyebab akibat kekerasan atau yang lain. Kini, polisi telah menangkap Meita Irianti, pemilik daycare yang menganiaya balita dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan, BTV. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana. Selamat sore, Pak Arya. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Arya, tersangka yang merupakan pemilik dari daycare tersebut sudah ditangkap. Apakah motif dari perbuatannya tersebut sudah diketahui? Iya, jadi untuk motifnya sendiri setelah kita lakukan pemeriksaan dari tadi malam itu masih belum kita dapatkan. Kalau dari dari terduga pelaku sendiri itu mengatakan bahwa dia hanya khilaf saja begitu. Nah, kebetulan pemeriksaannya juga berlangsung agak tersendat karena memang kondisi dari si terduga pelaku ini agak sakit-sakitan. Baik, disebutkan juga jumlah korban bertambah, Pak. Sejauh ini sudah ada berapa jumlah korban yang diketahui? Ya, jadi dari CCTV yang kita lihat itu ada 3 CCTV dengan 3 tanggal yang berbeda. Nah, sehingga kita melihat kemungkinan besar korbannya tidak hanya 1. Namun demikian dari korban pertama yang melapor, kita sudah dapat korban kedua yang melapor, yaitu korban berusia 9 bulan dan sudah dilaporkan oleh orang tuanya bahwa anaknya juga mengalami kekerasan saat berada di tempat tersebut. Baik, jadi sejauh ini sudah ada 2 korban yang orang tuanya melapor ke polisi ya, Pak. Pak, apakah sudah diketahui berapa lama tersangka sudah melakukan aksi penganiayaan tersebut? Atau mungkin apakah aksi penganiayaan ini sudah pernah terjadi sebelumnya pada korban yang sama? Kalau ditanya berapa kali, tentu kita masih belum mengetahui secara pasti berapa kalinya. Tetapi dari dugaan kita mungkin sudah ada beberapa kali, karena ini kan daycare ini sudah berdiri kurang lebih 1 tahun lebih. Setelah itu setiap kali penitipan itu ada kurang lebih 10 anak yang dititipkan di sana. Dan kita menemukan CCTV ini adalah CCTV yang diambil oleh staf yang sudah resign dari sana. Dan kebetulan hanya 3 hari itu. Nah, CCTV yang lain tentu sudah terhapus dengan sendirinya secara otomatis. Maka kita masih mendalami kalau hal seperti itu. Nanti tentu update akan kita sampaikan berikutnya setelah kita bisa memeriksa terduga pelaku secara lebih rinci. Ya, disebutkan juga tersangka dalam kondisi hamil 4 bulan. Apakah ini akan berdampak pada penahanannya, Pak? Ya, tentu tidak berdampak apa-apa ya. Jadi kita punya mekanisme di undang-undang kita pada saat kita melakukan penahanan terhadap tersangka. Apabila tersangkanya sakit tentu nanti akan dibantarkan. Dibantarkan itu penahanan tetap, cuma hitungan penahanannya ditunda, namun si terduga pelaku nanti akan
ditempatkan di rumah sakit sampai dengan sembuh, lalu langsung apabila sembuh melanjutkan masa tahanannya. Nah, itu sistem di undang-undang kita. Apa saja yang diungkapkan oleh terduga pelaku dalam interogasi, Pak? Apakah yang bersangkutan mengakui ataupun menunjukkan penyesalan atas perbuatannya? Ya, kalau sampai saat ini terduga pelaku ini belum bisa dimintai keterangan secara rinci ya. Seperti saya sampaikan tadi masih ada kendala di pemeriksaannya. Tetapi untuk penyesalan sendiri masih belum terucap dari mulut terduga pelaku. Sampai saat ini masih mengatakan bahwa dirinya khilaf begitu. Ada rencana untuk memeriksa kondisi kejiwaan tersangka juga artinya, Pak Arya? Nanti akan kita tentukan berikutnya apabila keterangannya masih belum valid ya. Itu nanti, tapi nanti. Sementara kita masih berupaya untuk mengambil keterangan dari terduga pelaku dulu. Untuk daycare yang dimiliki oleh tersangka saat ini bagaimana, Pak Arya? Apakah dilakukan penutupan atau seperti apa? Ya, kalau daycare-nya sendiri sementara ini dia ditutup oleh pemiliknya. Setelah itu kita hari ini berencana untuk mempolis lain daycare-nya. Jadi sementara tidak beroperasi. Sudah ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat, Pak, untuk memeriksa izin dari daycare tersebut? Ya, pasti. Jadi setelah pemeriksaan tersangka, kita akan melakukan pemeriksaan dari dinas untuk masalah perizinannya. Dan tentu nanti ke depannya akan ada pemeriksaan ahli ya untuk melengkapi penyidikan kita. Bagaimana kondisi dari kedua korban saat ini, Pak? Kalau kondisi korban sampai saat ini untuk yang pertama kondisinya baik ya, karena memang kejadiannya 1 bulan yang lalu. Nah, tapi untuk kondisi traumatiknya kita masih belum tahu karena nanti akan dilakukan visum psikis terhadap korban pertama karena disampaikan pada saat pelaporan oleh staf yang sudah mengundurkan diri itu bahwa memang ada ketakutan dari anak kepada si pelaku. Nah, untuk korban yang kedua kita masih melakukan visum dan hasilnya masih belum didapatkan. Iya, jadi benar juga ya Pak ya bahwa kasus penganiayaan ini justru pertama kali diketahui orang tua korban dari laporan salah satu staf yang sudah tidak lagi bekerja di daycare tersebut, Pak Arya. Iya betul, jadi sudah mengundurkan diri baru dia menyampaikan ada kegiatan kekerasan terhadap si korban. Apakah staf ini juga sudah dimintai keterangan Pak sebagai saksi terkait potensi korban-korban lainnya? Ya sudah, jadi keterangan pertama kita minta justru dari staf yang mengundurkan diri ini yang memberikan laporan pertama kali. Baik, untuk tersangka sendiri apa pasal yang kemudian dijeratkan dan ancaman hukumannya Pak Kapolres? Jadi kalau untuk tersangka kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 dengan ancaman hukuman kalau yang tidak mengakibatkan luka berat itu 3 tahun 6 bulan dan kalau yang mengakibatkan luka berat itu maksimal 5 tahun penjara. Pak, dari informasi yang kami terima, hari ini keluarga korban juga akan melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri. Apakah nanti akan ada koordinasi dari Polres Metro Depok dengan Polri terkait dengan penanganan selanjutnya atau seperti apa, Pak? Saya belum menerima informasi soal itu. Baik, kami nantikan tentunya penyelidikan dari kasus ini, nantinya apakah masih ada potensi korban-korban lainnya. Terima kasih Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana. Selamat sore. Selamat sore.